Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Berapa banyak dan saudara pada pagi hari menikmati hadirat Tuhan. Bisa lambaikan tanganmu. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan April. Ya, sudah minggu pertama. Dan minggu pertama adalah minggu di mana kita masuk di dalam minggu Paskah. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut atau memperingati tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan hari ini juga atau sepanjang bulan ini, bulan April, kita akan bicara tentang like father, like son. Dan saya pikir ini tema yang sangat penting buat setiap umat Tuhan. Karena memang ujung dari perjalanan kehidupan kekristenan kita bukan sekedar masuk surga. Tapi ujung dari perjalanan kita mengikut Tuhan, kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, ujungmu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebab ada banyak orang mau ke sorga tapi tidak mau menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Mana bisa masuk sorga kalau kita tidak menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan satu tema, menurut saya ini tema yang selalu saya hindari. Setiap saya dapat tema ini, saya bilang boleh gak ganti tema ini. Belasan tahun saya menghindari tema yang saya akan khotbahkan. Jadi menurut saya tema yang saya sampaikan adalah tema yang paling sulit menurut saya. Tetapi setelah saya diberikan tanggung jawab oleh senior pastor kita, Pastor Arif. Saya benar-benar didorong sangat kuat untuk kamu mesti breakthrough di area ini. Kamu mesti bisa terobosi area ini. Kalau kamu gak bisa terobosi, kamu gak menang di area ini. Dan sungguh-sungguh saudara saya bergumul dengan tema ini. Tapi puji Tuhan. Ternyata mempersiapkan kebenaran ini ternyata menyembuhkan hidup saya. Jadi saya sampaikan ini bukan karena apa-apa. Tapi karena jujur saya belasan tahun setiap orang minta kesempatan untuk khotbah. Entah di gereja ini maupun di gereja lain. Kasih muncul tema ini, saya bilang boleh gak ganti tema ini. Karena saya menyadari bahwa saya belum breakthrough di area itu. Saya belum menang di area itu. Dan pagi ini izinkan saya untuk share kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan tentang bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus dari sisi kesabaran. Sama-sama katakan kesabaran. Sejak pandemi COVID kita semua diproses kesabaran kita. Dan ternyata ini yang Tuhan mau dengan situasi COVID yang ada. Kita dibentuk oleh Tuhan supaya betul-betul kebenaran ini jadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Yaitu kesabaran, saudara. Jadi kalau kita masuk di area ini, saya percaya ada banyak lini kehidupan kita yang kita akan alami bersama Tuhan. Yang terkadang yang tidak kita pikirkan Tuhan ada di sana untuk menolong kita. Nah mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-7 sampai ayat ke-11. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Wow. Sesungguhnya petani menikmati hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami telah menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu tahu apa yang ada pada akhirnya. Disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang
dan penuh belas kasihan. Dari ayat ini kita lihat ada 4 kali kata kesabaran muncul. Ya, di ayat-ayat ini 4 kali disebutkan kata sabar, 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 dan sabar. Berarti ada sesuatu yang penting yang sedang disodorkan oleh Yakobus buat kita semua termasuk saya, bahwa kata kesabar ini merupakan sebuah kebenaran yang sangat kuat diinginkan oleh Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kata sabar itu berasal dari kata makro. Makro artinya panjang. Tumos itu kemarahan. Jadi kalau makrotumeo artinya perlu waktu yang panjang sebelum marah. Jadi perlu tunggu waktu yang panjang baru marah. Ya, saya pernah dengar teman kita Pak Andi Iskandar katakan, kalau engkau mau marah, hitung berapa kali? 6 kali. Jadi mau marah, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya gak jadi marah. Lus, kita lewatin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata makrotumeo artinya adalah perlu waktu yang panjang sebelum marah. Yang kedua adalah tidak cepat marah menghadapi tantangan hidup. Jadi tidak cepat marah, tidak keburu-buru marah. Yang ketiga adalah kemampuan mengendalikan emosi ketika menghadapi orang lain. Nah ini dia, kemampuan mengendalikan emosi. Nanti kita akan lihat sering kesalahan Tuhan bahwa ternyata sabar itu sangat luar biasa. Dalam kamus KBBI saya menemukan ada beberapa hal tentang sabar di sana. Yang pertama adalah tahan menghadapi cobaan. Jadi sabar itu tahan untuk menghadapi apa? Cobaan. Bilang sebelah kiri kanan, kamu sabar nggak waktu menghadapi cobaan? Ya, jangankan sabar. Mobil kita dipepet angkot, muka kita merah dan mau marah. Betul nggak? Baru dipepet, belum kegores, kita udah mukanya udah Makanya kita perlu belajar tentang kesabaran pada pagi hari ini. Tidak lekas marah. Selanjutnya adalah tidak lekas putus asa. Berarti kalau gagal jangan berhenti. Gagal jangan berhenti terus sampai itu jadi kehidupan kita. Tidak lekas patah hati. Orang sabar enggak lekas patah hati. Bagi mereka yang lagi pacaran diputusin jangan cepat-cepat mau bunuh diri. Sebab ada yang diputusin pacarnya dia bilang sudah akhir dari kehidupan saya. Akhirnya ada yang gantung diri. Jangan. Masih panjang perjalanan kita. Mungkin saudara berkata begini, Pastor. Tadi kan Yakobus, bukti bahwa Yesus itu teladan itu ada enggak? Mungkin saudara sedang nunggu itu. Saya tunjukkan buat kita ada ayat-ayat yang sangat powerful yang menolong mengubah hati saya waktu saya mempelajari kebenaran itu. Bukti keteladanan Yesus dalam kesabaran yang pertama adalah Alkitab katakan Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-32. Yesus menunggu 30 tahun untuk melayani. Saudara menunggu 30 tahun untuk melayani itu waktu yang panjang saudara. Bukan waktu yang pendek. Jadi dia nunggu. Berarti ternyata kenapa 30 tahun saya mempelajari menelusuri ternyata kebiasaan atau budaya orang Yahudi. Orang boleh menyampaikan pesan Tuhan di hadapan umat Tuhan atau di bait Allah ketika orang itu sudah dewasa. Dewasa secara spiritual atau dewasa secara iman, dewasa secara karakter. Berarti ini merupakan sebuah standar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya yang mau melayani Tuhan. Ini harus jadi standar kehidupan kita, bahkan yang ada di dalam keluarga kita, bahwa kita mesti jadi orang-orang yang dewasa.
Itu yang pertama. Jadi Yesus butuh 30 tahun untuk siap untuk melayani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus sabar untuk melakukan mujizat. Pernah ingat mujizat pertama di Kana yang Yesus lakukan? Ibu Yesus berkata, Yesus buatlah air ini menjadi anggur. Tapi Yesus dengan tegas berkata, Ibu, waktuku belum tiba. Jadi ternyata kesabaran itu betul-betul menantikan kualitas dan kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Coba kalau dia buru-buru buat itu, mungkin cuma setengah dari yang dibutuhkan terjadi. Tapi karena Ibu Yesus dan pemilik pesta itu menunggu waktunya Tuhan. Wow, itu keren. Alkitab katakan waktu Yesus waktunya tiba, apa yang terjadi? Anggur yang terbaik, the best terjadi di pernikahan di Kana. Berarti kesabaran itu betul-betul menghasilkan kualitas yang terbaik dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Gak boleh keburu-buru. Gak boleh karena itu sangat merusak perjalanan kita, bahkan masa depan kita. Anak-anak muda yang ada di sini yang lagi pacaran, kalau tidak sabar dan menguasai diri, bahaya. Tidak sedikit saya temukan anak-anak muda, mereka sudah melakukan hubungan seks dulu, baru mereka melakukan pemberkatan nikah. Itu tandanya kenapa? Karena mereka gak mau sabar. Berarti kalau dia gak mau sabar, ya masih pacaran aja sudah diperlakukan seperti pelacur, apalagi waktu menikah. Berarti dia nggak jaga. Dan ini kan sangat mengerikan. Kenikmatan sesaat tapi kerusakan selama-lamanya. Yesus sabar untuk menantikan itu. Yang keempat, Yesus itu sabar menghadapi pencobaan di padang gurun. Wow. 40 hari Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Cobaan demi cobaan terjadi di hadapan Yesus. Tapi Yesus tak terkalahkan oleh semua cobaan yang disodorkan oleh iblis tipu muslihat. Setiap tantangan yang disodorkan oleh iblis dalam kehidupan Yesus, Yesus taklukkan itu. Dan bahasa Yesus saya suka, selalu dia katakan ada tertulis. Jadi dia menghormati otoritas kuasa firman Allah yang dia percaya, yang yakini bahwa firman itulah yang sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bisa gak dia bikin batu itu menjadi roti? Bisa. Tapi dia tahu otoritas yang luar biasa yang dipercayakan Tuhan buat dia. Dia katakan, hai iblis kau dengar. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman Allah. Dia menguasai dirinya. Dan dia tahu bahwa iblis harus ditaklukkan. Yesus sabar menghadapi penolakan dan penganiayaan dari orang-orang yang membenci dia. Bayangin saudara, murid-muridnya yang dekat dengan dia nolak dia. Salah satunya Petrus. Apakah engkau kenal orang itu? Enggak, aku enggak kenal dia. Bayangkan, yang dekat dengan dia aja menyerahkan. Selain Petrus, ada murid yang lain yang menjual Yesus. Tapi Yesus sabar. Yesus nggak bilang, Petrus kurang ajar kamu ya. Kamu gue udah ajarin khotbah, ngajarin buat mujizat. Lu begitu, enggak saudara. Yesus, bahasa Yesus kita lihat situ, saudara Yesus nggak komen apa-apa. Dia diam. Karena dia tahu itu waktunya untuk mereka diproses murid-muridnya. Dia diam bukan berarti nggak mau ngomong, tapi dia mengajarkan mereka untuk sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Dan yang paling menurut saya yang sangat berat, Yesus sabar memikul salib menuju Via Dolorosa atau Bukit Tengkorak. Beberapa kali dia jatuh dan dia harus berpegang ke dinding-dinding di mana dia menuju
ke Via Dolorosa. Beberapa kali mesti jatuh tersungkul karena salib yang dia pikul itu begitu berat. Dan seluruh kujur tubuhnya luka-luka yang rasa kesakitan begitu luar biasa. Tetapi tidak satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus berkata, kok kenapa saya menderita seperti ini? Enggak, saudara. Yesus tetap dengan ketegaran hatinya untuk menyelesaikan misinya harus selesai. Dia harus sampai ke Bukit Tengkorak. Dan di sanalah dia berkata, sudah selesai. Jadi perjalanan kehidupan kita memang kita mesti mengikuti jejak Yesus. Memang terkadang perjalanan kehidupan tidak enak. Dan itulah yang dilakukan Yesus dalam proses kesabarannya sampai ke Via Dolorosa. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Mengeluh atau menggerutu menghadapi penderitaan yang sangat hebat luar biasa. Berarti Yesus kita adalah dia berhasil memiliki atau hidup di dalam kesabaran. Berapa antara saudara mau belajar bersama-sama di dalam Yesus? Yang mau belajar katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, yuk kita belajar di dalam Yesus. Sebab kesabaran cuma bisa menjadi permanen dalam kehidupan kita kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berkata, Pastor, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang diproses kesabaran kita? Kesabaran yang sejati itu hanya dapat dilihat dalam 3 kebenaran. Sekali kesabaran yang sejati cuma bisa ditemukan dalam 3 kebenaran. Kolose pasal yang ketiga ayat 13 berkata, Kolose 3:13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi yang pertama adalah sabar terhadap sesama manusia. Jadi kalau kita mau lihat kesabaran sejati itu menjadi permanen dalam kehidupan kita, siap-siaplah diproses oleh sesama kita. Bukan yang lain. Siap-siaplah untuk diproses oleh mungkin suami saudara di rumah. Sampai-sampai istri katakan, dongkol nih suami kayak begini. Udah dibilang-bilangin tapi gak ngerti-ngerti. Bu, sabar. Yesus saja sabar. Kok kita gak sabar? Sama, mungkin juga pria juga. Dongkol kenapa gue dapat istri kayak begini, bawel setiap hari. Bacotnya terus saja ngomong setiap hari. Pak, sabar Pak. Sabar. Karena memang kita mesti dibentuk sama sesama kita. Makanya di sisi yang lain Alkitab katakan besi menajamkan apa? Besi. Sesama menajamkan bilang sebelah kiri kanan selamat datang dalam kesabaran. Kita mungkin dongkol, aduh kenapa pembantu gua lelet. Ditur kerja A, dia kerjaan B, kita dongkol. Gua pecat kamu ya. Gua gak naik gaji kamu. Ntar lagi mau puasa, mau lebaran, gua gak naikin. Bu, Pak, sabar. Kira istri sudah dongkol, aduh Tuhan kenapa gak sembuh-sembuh penyakit suami gua nih. Apalagi penyakitnya parah. Memang gak gampang. Memang sudah terikat dengan janji baik sehat maupun Giliran aja penyakit yang parah. Udah deh gue tinggalin lu. Nyiksain gue aja di sini. Udah gak ada kata ninggalin, udah finish sampai mati.
Kesabaran bukan hal yang gampang. Kesabaran bagi saya hal yang sulit. Tetapi bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa kita lakukan. Asalkan kita mau percaya dan hidup bersama Tuhan. Nanti kita akan lihat, saya akan tunjukkan buat kita. Dalam menghadapi kesalahan dan kekurangan orang lain yang belum mengalami perubahan. Saudara, sabar itu terhadap sesama kita itu jelas. Ada berapa anak Tuhan yang saya temukan, bahkan pengerja-pengerja di live group. Kalau pastor, aduh ini satu ini saya sudah habis sabaran pastor membimbing anak ini. Udah dibilangin begitu lagi. Kita gak sabar nunggu orang lain berubah seperti yang kita harapkan kan. Bahkan kita sudah tolongin dia sampai mungkin sudah habis-habisin bantu orang itu. Kok gak ngalamin perubahan ya pastor. Hampir mereka bilang pastor saya udah frustrasi ngadapin orang ini. Dan itu realita ada di komunitas kita yang sedang kita gumuli. Saya bilang sabar aja, mungkin juga Tuhan izinkan dia untuk proses kesabaran kamu. Setiap kita diproses dengan kesabaran masing-masing dengan orang yang Tuhan kirim. Terus pastor sampai kapan gue sabar terhadap manusia satu ini? Sampai kamu breakthrough. Sampai kamu berhasil untuk bisa bawa dia. Menunjukkan bahwa nilai Yesus ada dalam hidupmu. Bahwa engkau adalah anak Tuhan yang sabar. Ya ampun Tuhan, sampai kapan? Bahkan saya bilang mungkin sampai akhir waktu kita masuk ke liang kubur. Lama amat ya pastor. Sebab mempercepat kesabaran bukan ditentukan oleh orang lain. Tetapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita berespon terhadap situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi di hadapan kita. Ya. Semakin engkau terbuka, semakin engkau mau sabar terhadap situasi keadaan yang sulit sekalipun. Kalau engkau membuka hati dan menganggap itu bahwa sebuah proses dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bisa lewati itu. Yesus buktinya kok. Yesus bisa melewati. Berarti kalau Yesus bisa melewati, saya dan saudara bisa juga melewati proses yang terjadi di hadapan kita. Katakan amin. Maka saya katakan kita belajar kepada Yesus. Ada anak-anak Tuhan juga yang saya temukan mereka putus di tengah jalan. Karena gak sabar untuk menantikan keubahan pasangan satu sama yang lain. Saya tanya kenapa mesti berakhir di pengadilan, mesti cerai. Gue gak ada cocok sama dia pastor. Ngeselin. Saya bilang kalau dia ngeselin kenapa lu nikahin? Udah nikmatin aja keselnya. Terkadang kita berhadapan dengan karyawan-karyawan yang ada di bawah kita. Membuat kita dongkol, ini karyawan satu gak berubah-berubah. Pokoknya terkadang muncul SP3 langsung. Tapi ada salah satu proses perjalanan kehidupan kita semua, termasuk saya. Untuk kita bagaimana bisa minta Tuhan tolong kita. Haleluya. Dan ternyata 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 berkata, saya suka Paulus sampaikan itu kebenaran itu kepada orang-orang yang ada di kota Korintus, jemaat di kota Korintus. Kasih itu sabar. Wow, ternyata sedang kasih dalam Tuhan kalau engkau mau hidup dalam kesabaran, ternyata harus memperbesar juga kasih kita di hadapan Tuhan. Ternyata hanya kasih yang memampukan kita untuk bisa sabar menghadapi segala sesuatu yang membentuk kehidupan kita. Kasih Tuhan. Gimana caranya pastor? Berdoa setiap hari, Tuhan Yesus tolong perbesar kasih saya Tuhan. Supaya saya sabar menghadapi orang itu. Supaya sabar untuk menghadapi musuh itu. Supaya sabar menghadapi orang menjengkelkan itu. Mungkin saudara juga lihat orang itu udah mau muntah, lihat orang itu. Gue lihat muka orang itu gue mau muntah. Akhirnya itu udah
udah akumulasi. Luka-luka itu sudah terlalu banyak. Tapi Alkitab katakan kasih itu sabar. Yang kedua, saudara dalam Tuhan, bagaimana supaya kesabaran yang sejati itu dapat dilihat. Tadi saya katakan harus hadapi sesama kita. Yang kedua adalah sabar menghadapi kesulitan. Ada kesulitan-kesulitan yang sering kita hadapi keseharian kita dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya Roma 12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam apa? Kesesakan. Saudara, hari-hari ini banyak orang menghadapi kesesakan. Apa artinya itu kesesakan, Pastor Joy? Kesesakan itu berbicara tentang kesulitan-kesulitan. Mungkin juga bisa kesulitan keuangan. Bisa terjadi. Itu membuat kita sesak. Bahkan tidur pun mungkin gak bisa tidur lagi malam. Karena mikirin kesesakan, kesulitan keuangan. Gimana caranya ini? Dan beberapa kali saya diizinkan Tuhan untuk bisa menolong anak-anak Tuhan yang dalam kesulitan seperti itu. Bayar uang sekolah gak bisa. Mau kasih makan anak, kasih susu buat anak udah gak bisa. Tapi Tuhan izinkan ada di depan kita. Dan di sanalah kebenaran perlu dimanifestasikan buat mereka. Yang menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan, saudara. Itu bicara tentang kesesakan. Kesesakan selanjutnya bisa juga menjalankan masa disiplin. Karena kita melakukan pelanggaran. Bisa juga itu menjadi kesesakan buat kita. Kita didisiplin. Entah itu lewat organisasi gereja. Entah itu lembaga-lembaga yang lain. Kita didisiplin. Nah kalau kita berhasil untuk menjalani proses disiplin itu. Saya percaya kita akan bangkit lebih kuat, lebih dahsyat. Di kesempatan yang akan datang. Kenapa kita belajar untuk mendisiplin diri kita. Untuk submit dari semua aturan yang ada di hadapan kita. Entah itu di perusahaan, entah itu di gereja, entah dimanapun. Jadi kesukaran atau kesulitan atau kesesakan. Kita mesti sabar menghadapinya. Atau mungkin juga ada orang yang menghadapi kesulitan mencari pekerjaan hari-hari ini. Ada juga yang saya temukan mereka dalam kesesakan membangun usaha baru. Mereka mulai merangkak dari bawah. Tapi saya katakan mulailah dari bawah gak apa-apa. Karena saya katakan kalau engkau ingin sampai ke satu puncak tertentu, engkau mesti mulai dari bawah sampai ke atas. Saya katakan kalau engkau ingin lihat uang 1 miliar itu mulai dari bawah. 1 miliar enggak ada 1000 itu bukan 1 miliar. Jadi jangan abaikan hal yang kecil. Sabarlah dalam kesesakan. Mungkin anak muda yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, mengerjakan tugas-tugas sekolah, kayaknya sulit. Terkadang anak-anak kita mungkin nangis, Papa gue gak ngerti ini. Gimana cara ngerjain tugas ini? Pak, Bu, sabar. Ngingetin, kasih tahu anak sabar aja, kerjain aja apa yang bisa kamu kerjakan. Pasti berhasil juga. Gue gak ngerti. Gue mau tinggalin kuliah nih. Siapa suruh masuk ke kuliah itu? Itu proses. Yang lagi sekolah, lagi bikin tugas sekolah dari guru. Bukan karena guru gak ada kerjaan kasih tugas. Dia mau latih kita supaya kita bisa mengerjakan sesuatu yang terbaik. Terkadang anak belum nyampe di situ. Dan akhirnya kita orang tua yang uring-uringan, marah, kesel. Udah deh gak usah kuliah deh. Stop kuliahnya. Entah masa bodoh. Nah itu kan gak boleh begitu. Terkadang kita terpancing. Ini penting buat kita. Bahwa sabar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Yang 3, sabar menantikan waktu Tuhan. Wah, sabar menanti waktu Tuhan. Sabar menanti waktu Tuhan. Terkadang sedang ke dalam Tuhan, kalau belum waktu Tuhan kita gak bisa paksa.
Mungkin ada visi atau misi yang belum tercapai, yang kita inginkan. Tuhan, saya kepingin ini, tapi kok belum bisa. Dengarkan, berarti Tuhan belum izinkan itu terjadi. Sabar aja. Kalau memang itu dari Tuhan, suatu waktu itu akan menjadi kenyataan. Memang ada prosesnya. Mungkin saudara berkata, ada ayatnya nggak pastor? Ada, saya ngomong bukan nggak ada dasarnya. Ibrani pasal 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham sabar, saudara. Dia dikasih visi yang besar. Kamu akan menjadi, wow, bapak. Ya, kamu akan memiliki keturunan. Ya, seperti bintang di sana. Seperti pasir di sana. Saya mau kasih tahu buat saudara. Langsung gak dia dapatin. Enggak lagi. Proses waktu yang dia jalanin. Sampai pada satu titik tertentu. Terjadi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupannya. Apakah Abraham tidak mengalami proses? Banyak mengalami proses. Tapi karena dia sabar, dia tahu ada panggilan Tuhan yang mulia di depan sana. Maka dia menemukan janji itu. Sabar aja. Mungkin ada bisnis atau usaha yang belum berjalan dengan baik. Kenapa mentok sini mentok sana ya? Sabar bos. Mungkin Tuhan sedang bentuk karaktermu. Sehingga waktu diberikan kepercayaan lebih besar. Engkau sudah kuat dan mampu untuk menerobosi situasi itu. Dan kalau engkau sabar. Pasti yang terbaik terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ada orang keburu-buru. Akhirnya perjalanannya tidak sampai kepada tujuan. Mungkin ada rencana-rencana yang belum tercapai. Ada planning-planning saudara di sepanjang tahun kemarin, bahkan mungkin masuk tahun ini. Kok kenapa belum jadi planning A, planning B ya? Kemungkinan besar, percayalah Tuhan sedang bentuk kamu. Datanglah di bawah kaki Tuhan dan Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku kekuatan untuk bisa mampu menantikan waktunya Tuhan. Abraham mampu, karena memang pengkhotbah berkata, 3 tempat berkata, ada waktunya untuk menangis, segala sesuatu ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ternyata di Alkitab sudah tuliskan segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Haleluya. Mungkin sudah berkata, pastor, kalau begitu mengapa kita harus sabar? Tadi saya katakan, ya, yang pertama adalah mengapa sih harus kita sabar? Pertama, karena sabar itu adalah sifatnya Allah. Katakan amin. Keluaran 34:6 berkata, berjalanlah, Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang apa? Kita belajar kepada Yesus, panjang apa? Sabar. Bilang kasih tahu sebelah kiri kanan, hey, mesti belajar panjang sabar. Sebab dia berlimpah kasih setia, dia berlimpah kasihnya dan kesetiaannya. Wow. Kesabaran Allah membuat kita diselamatkan, bukan? Betul enggak? Hanya kesabaran Allah yang membuat kita diselamatkan. Hanya kesabaran Allah yang membuat kita mendapat kesempatan kedua untuk hidup benar. Kalau saudara masih diberikan Tuhan hidup dan engkau mungkin menghadapi kegagalan, bukan berarti itu akhir dari hidupmu. Tapi percayalah, Tuhan berikan second chance atau kesempatan yang kedua buat kita. Untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Katakan amin. Jadi mungkin hari-hari kita mungkin seperti babak belur, saudara. Bahkan mungkin dipermalukan dan lain sebagainya. Karena kesalahan kita sendiri. Dan Tuhan belum buka jalan. Sabarlah. Kesabaran Allah membuat dosa saya dan dosa saudara diampuni oleh Tuhan dan kita dibenarkan olehnya. Kesabaran Allah membuat keluarga saya dan keluarga saudara mengalami pemulihan. Karena kesabaran tadi saya katakan kesabaran adalah sifatnya Allah.
Yang kedua adalah kesabaran adalah sifat yang terpuji. Wow. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan itu adalah orang yang bisa mengalahkan musuh. Tetapi orang yang bersabar lebih hebat dari pahlawan. Karena musuh terbesar bukan orang lain. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Yaitu hawa nafsu yang harus ditaklukkan, harus ditundukkan. Wow, berarti hidup terpuji itu luar biasa. Karena apa? Karena orang yang sabar, kata firman Tuhan, melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Artinya bahwa mari kita sama-sama masuk di dalam area ini untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, mungkin saudara berkata, pastor semuanya itu benar adanya. Tapi bagaimana pastor supaya saya bisa hidup di dalam kesabaran itu sendiri? Bagaimana caranya supaya saya sabar, pastor? Sabar itu kan tadi sifatnya Allah, sifat terpuji. Gimana caranya nih? Yang pertama, kalau engkau ingin sabar itu menjadi permanen dalam kehidupan saudara, yang pertama adalah masuk dalam disiplin rohani. Disiplin rohani seperti apa? Masuk di dalam doa dan puasa. Waktu kita masuk dalam disiplin rohani, saya percaya kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kesabaran itu. Seperti Yesus. Dia doa puasa 40 hari 40 malam. Kemudian Alkitab katakan Roh Kudus tuntun dia. Bukan di rumput yang hijau. Alkitab katakan dia dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sanalah diproses kesabaran Yesus. Tapi percayalah. Waktu kita masuk di dalam dimensi disiplin rohani. Kalau Yesus aja puasa, masa kita anak-anaknya gak ikutin teladan Yesus? Pertanyaan saya, kapan terakhir saudara berdoa dan berpuasa untuk membuat supaya kesabaran kita semakin kuat? Kapan terakhir? Kapan terakhir? Terkadang kita banyak kegagalan kita lakukan karena kita gak mau masuk dalam dimensi disiplin rohani lewat doa dan puasa. Yesus masuk dalam dimensi ini. Dia berdoa dan berpuasa. Dan Alkitab katakan laparlah Yesus. Itu Matius 4 ayat 1-2 jelas di sana ya. Yang kedua, pastor bagaimana caranya supaya saya sabar? Tadi saya katakan masuk dalam dimensi disiplin rohani. Ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Saya percaya kita akan mengalami kekuatan kesabaran dari Tuhan. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan kata, Tuhan aku berdoa mampukan dan perbesar kesabaranku. Supaya aku mampu menang menghadapi semua kehidupan ini. Masuk dalam dimensi doa dan puasa. Ambil saudara, jangan jauh dari itu. Buat itu menjadi kerinduan yang dalam untuk mau masuk di sana. Dengan sengaja. Bukan karena program gereja. Tapi dengan sengaja dari pribadi berkata aku mau masuk di sini lebih jauh. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa sabar. Cara yang kedua adalah belajar untuk pikul salib. Menyalibkan keinginan daging kita. Sebab firman Tuhan berkata jelas di sana. Lukas pasal 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal dirinya. Dan memikul salib. Harus menyangkal diri dari keinginan daging kita. Artinya kita belajar untuk mencukupkan diri kita apa adanya. Kenapa banyak orang terjebak dengan utang piutang karena nggak bisa bayar? Saya menemukan ada beberapa anak Tuhan terjebak dengan utang piutang pinjol. Dan nggak bisa ganti, nggak bisa bayar.
Dan akhirnya berurusan dengan hukum. Kenapa tidak mau belajar untuk mencukupkan diri apa adanya? Lihat tetangga punya mobil baru, kita mau juga seperti tetangga mau beli mobil baru padahal kita nggak mampu untuk bayar. Bukannya nggak boleh, tapi kita tahu kemampuan kita. Jangan terpancing dengan tetangga. Kita kepingin motor baru karena tetangga beli motor baru, kita berusaha. Dengan cara apa? Pinjam uang dulu baru kita bisa. Dan akhirnya kita nggak bisa bayar. Dan kita terikat dengan banyak area kehidupan. Dan susah lagi untuk menyelesaikannya. Dan ujung-ujungnya pasti panggil pendeta untuk tolong doakan. Nah ini yang paling miris. Dia yang berutang harus kita yang menyelesaikan. Nggak fair. Nggak fair sama sekali. Sekarang pinjol kan gampang. Dengan pakai KTP aja bisa. Bangke apalagi. Tahu bangke, bank keliling. Coba temukan pastor, saya terikat dengan bangke. Saya bilang, bau apa itu bangke? Bukan pastor. Terikat dengan bank keliling, gak bisa bayar pastor. Udah jual motor, udah mau jual rumah pastor. Gak rela rumah ini dijual. Siapa suruh makan bangke? Terkadang karena kita gak sabar, kepingin lihat tetangga berhasil, tetangga punya yang baru. Kita berusaha untuk lakukan padahal nggak kemampuan kita nggak ada di situ. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa sabar? Pastor, yang terakhir adalah mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin hari ini kita cuman punya sedikit. Tapi dengar ini, kalau engkau penuh dengan ucapan syukur datang di hadapan Tuhan. Seperti Yesus bawa 5 roti 2 ikan. Wah ini keren saudara. Yesus berdoa di hadapan Bapa. Tuhan berkati 5 roti 2 ikan ini. Karena ribuan orang butuh makanan. Nah ini saudara, bahwa Yesus itu kasih teladan buat kita. Mengucap syukur apa yang di tangan kita. Berapa banyak di antara saudara mengucap syukur apa yang ada di tangan kita. Kalau engkau bisa masuk di area ini, percayalah ada miracle di hadapan Tuhan. Ada miracle dalam hidupmu. Ada mujizat dalam perjalanan keluargamu. Ada mujizat dalam perjalanan anak-anakmu. Kalau engkau belajar mengucap syukur seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu adalah salah satu kehendak Tuhan. Kalau engkau berani mengucap syukur seperti yang Tuhan ajarkan, engkau sedang melakukan kehendak Tuhan. Yang mau belajar mengucap syukur pada pagi hari ini, saya kepingin lihat tanganmu terangkat di hadapan Tuhan. Jangan turun dulu tanganmu, mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya merasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari angkat tanganmu dan datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ini tanganku. Aku mau mulai hari ini. Tanganku dirubah oleh Tuhan. Aku mau hatiku dirubah oleh Tuhan. Biar aku dipenuhi dengan roh kesabaran datang memenuhi hatiku. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan terangkat pada pagi hari ini, curahkanlah belas kasihan-Mu dan kasih-Mu memenuhi hati kami semua di ruangan ini. Bahkan ada di rumah, mau berdoa di dalam nama Yesus. Biar kuasa kesabaran ini datangnya dari Yesus. Mengurapi kami semua pada pagi hari ini. Memberkati kami semua pada pagi ini. Dalam nama Yesus.